Di usia tua, menaruh uang di bank itu adalah benar-benar dungu. Salam hangat untuk para penonton yang telah hadir dalam episode terbaru Filosofi yang Bijak. Saudara-saudari yang terhormat, kita semua pada akhirnya akan memasuki masa tua. Ketika kesehatan tidak lagi seperti dulu, penghasilan mulai berhenti, dan kebutuhan terbesar adalah rasa aman, ketenangan, serta tidak bergantung pada siapapun. Oleh karena itu, banyak orang menabung seumur hidup hemat demi memiliki sejumlah tabungan yang disebut sebagai simpanan untuk masa depan. Lalu, karena kebiasaan atau saran dari orang lain, sebagian besar uang itu disimpan di bank dengan jangka waktu panjang, bunga tinggi, dan keyakinan bahwa tempat itu akan menjaga uang mereka dengan cara yang paling aman. Namun, justru rasa aman yang tampaknya tidak berbahaya itu bisa menjadi jebakan yang tersembunyi. Sebab, ketika telah memasuki usia tua, yang kita butuhkan bukan hanya uang, melainkan kendali atas uang tersebut untuk merawat kesehatan, menghadapi situasi tak terduga, membantu saat diperlukan, dan menjalani hidup dengan tenang tanpa harus meminta-minta. Menyimpan seluruh uang di bank, terutama dalam bentuk deposito berjangka panjang yang tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu, sama saja dengan mengikat tangan kita sendiri. Hanya dengan satu kejadian tak terduga, seluruh hasil jerih payah seumur hidup bisa lenyap sia-sia. Lalu, mengapa di usia tua kita sebaiknya tidak menyimpan uang di bank? Hari ini, mari kita renungkan bersama mengenai hal ini. Pertama, prosedur hukum yang rumit jika meninggal secara mendadak. Di bawah rindangnya pohon mangga tua di depan halaman, Pak Harun duduk di kursi rotan usang, kedua tangannya yang kurus membalik lembaran koran yang telah menguning. Di usianya yang ke-74, ia menjalani hidup dengan tenang di sebuah rumah kayu kecil di desa terpencil, tempat suara ayam berkokok dan aroma tanah basah setelah hujan menjadi bunyi yang akrab. Sudah lebih dari 10 tahun menjanda, ia terbiasa dengan kesendirian, namun tak pernah mengeluh. Bagi beliau, hidup sederhana cukup dengan sepiring makan seadanya, secangkir teh hangat, dan sore hari menikmati matahari terbenam di balik rumpun bambu. Ia memiliki 2 orang anak. Rizal, putra sulungnya, sosok yang kuat namun pendiam, sudah berkeluarga dan bekerja di sebuah bengkel di kota. Dan Dewi, putri bungsunya yang lembut dan penuh perhatian, kini tinggal bersama suami dan 2 anak kecil di sebuah apartemen sempit. Keduanya berbakti, sesekali pulang menjenguk ayah mereka, membawa sedikit makanan dan cerita-cerita hangat. Namun, Pak Harun selalu berkata, "Kalian urus saja keluarga masing-masing, ayah di sini baik-baik saja." Di dalam rumah sederhananya, Pak Harun menyimpan sebuah rahasia kecil, tabungan hampir 800 juta rupiah, hasil dari jerih payah seumur hidup yang ia kumpulkan dengan penuh penghematan. Uang itu berasal dari penjualan sebidang tanah kebun, ditambah dengan sedikit uang pensiun dan hasil penjualan panen. Ia menyimpan seluruhnya di bank dengan jangka waktu 24 bulan atas nama dirinya sendiri. Tidak ada surat wasiat, tidak ada penerima hak, tidak ada surat kuasa. Ketika Dewi pernah bertanya, "Untuk apa ayah simpan uang itu?" Ia hanya tersenyum kecut. "Untuk jaga-jaga kalau masuk rumah sakit, kalau tidak terpakai justru lebih baik. Dan kalau ayah terjadi apa-apa, kalian bisa urus sendiri, tak perlu ayah tinggalkan apa-apa." Pak Harun percaya bahwa kesederhanaan adalah cara terbaik untuk menjaga segalanya. Namun, ia tidak menyadari bahwa kadang justru kesederhanaan itulah yang menjadi tembok yang memisahkan orang-orang yang ia cintai dari apa yang ia tinggalkan. Suatu pagi di musim hujan, saat kabut masih menyelimuti udara,
para tetangga menemukan Pak Harun tergeletak tak bergerak di lantai, di samping teko teh yang belum sempat diseduh. Dokter kemudian menyimpulkan bahwa beliau meninggal karena stroke. Kabar itu sampai ke Rizal dan Dewi, dan keduanya segera pulang dari kota dengan hati yang diliputi kesedihan. Pemakaman berlangsung dalam suasana duka, namun tak seorang pun mencurigai adanya harta peninggalan dari beliau. Mereka mengira beliau tak memiliki apa-apa selain rumah kayu dan beberapa petak kebun kecil. Saat membersihkan barang-barang peninggalan, Dewi menemukan sebuah kotak besi tua di bawah tempat tidur. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen tanah, sebuah buku catatan pengeluaran, dan sebuah buku tabungan bank. Ia tertegun saat melihat angka yang tertera. 800 juta rupiah masih berlaku untuk beberapa bulan ke depan. "Mas Rizal, lihat ini," panggil Dewi kepada kakaknya dengan suara gemetar. Rizal mengambil buku tabungan itu, membolak-balik halamannya, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ayah bisa menabung sebanyak ini, tapi tidak bilang apa-apa ke siapapun, gumamnya. Keduanya duduk diam, memandangi buku tabungan itu seolah sedang melihat sepotong kehidupan ayah mereka. Tahun-tahun penuh penghematan, saat-saat beliau menolak membeli pakaian baru. Pagi-pagi, di mana beliau bangun lebih awal untuk merawat kebun dan menjual beberapa ikat sayuran. Mereka memutuskan untuk membawa buku tabungan itu ke bank untuk menarik uangnya, dengan harapan dapat terus menjaga dan mengurus keluarga, sesuai dengan keinginan diam-diam sang ayah. Rizal melangkah masuk ke cabang bank di kota kecil itu dengan membawa buku tabungan, surat kematian ayahnya, kartu keluarga, dan dokumen identitas. Ia yakin semuanya akan berjalan mudah. Ayahnya sudah tiada, ia dan Dewi adalah anak kandung. Tidak ada sengketa, tidak ada yang memperkarakan. Namun, setelah memeriksa dokumen-dokumen tersebut, pegawai bank menggelengkan kepala dan berkata, "Maaf Pak, dalam kasus seperti ini, dananya tidak bisa langsung dicairkan. Kami membutuhkan surat wasiat atau dokumen penetapan ahli waris yang sah sesuai ketentuan hukum." Rizal terpaku. "Surat wasiat? Ayah saya tidak pernah membuat surat wasiat. Kami ini anak kandung, hanya 2 bersaudara, memangnya perlu serumit itu?" Pegawai bank menjelaskan lebih lanjut dengan nada datar seperti menghafal aturan. Sesuai peraturan, jika pemilik rekening meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat, maka harta tersebut harus dibagi sesuai hukum waris. Bapak dan Ibu perlu menyediakan surat penetapan ahli waris yang sah dari pengadilan atau notaris, disertai dokumen persetujuan dari seluruh pihak yang berhak mewarisi. Rizal meninggalkan bank dengan perasaan kecewa. Ia menelepon Dewi dan menceritakan semuanya. Dewi pun terkejut. "Kok bisa serumit ini? Itu kan uang ayah, bukan milik orang lain." Namun, mereka segera menyadari bahwa uang itu bukan sekadar uang. Itu adalah warisan dan hukum memiliki caranya sendiri dalam mengatur warisan semacam itu. Keluarga Rizal dan Dewi bukanlah keluarga yang kaya. Rizal bekerja sebagai buruh, gajinya cukup untuk menghidupi istri dan anak-anak, tetapi tidak ada sisa. Sementara itu, Dewi sibuk mengurus 2 anak kecil. Suaminya bekerja sebagai sopir dengan penghasilan yang tidak menentu. Mereka memutuskan untuk mengurus pencairan dana itu, berpikir bahwa uang tersebut bisa membantu kebutuhan hidup atau setidaknya menjadi hadiah terakhir dari sang ayah. Namun perjalanan itu ternyata lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Pertama-tama, mereka harus datang ke kantor notaris di kota. Notaris meminta surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari keduanya, beserta dokumen yang membuktikan hubungan mereka dengan Pak Harun. Namun, karena almarhum tidak meninggalkan surat pernyataan maupun wasiat apapun, notaris menolak
untuk langsung memproses berkas dan menyarankan agar mereka mengurus penetapan warisan melalui pengadilan. Memang memakan waktu, tapi tidak ada cara lain, katanya, sambil menyerahkan kartu nama seorang pengacara kepada Rizal. Rizal dan Dewi menyewa seorang pengacara dengan biaya yang tidak sedikit, hampir 15 juta rupiah. Belum termasuk ongkos transportasi, dokumen, dan waktu yang terbuang. Setiap kali harus pergi ke kota, mereka harus meminta izin cuti kerja, mengatur penjagaan anak-anak, dan berdesakan di dalam bus antar kota yang sempit. Proses pengajuan penetapan warisan itu memakan waktu hampir 6 bulan, dengan banyak dokumen tambahan yang harus dilengkapi, mulai dari surat keterangan domisili hingga berita acara rapat keluarga yang menyatakan kesepakatan pembagian harta warisan. Di tengah proses itu, sebuah musibah besar terjadi. Nenek buyut Rizal dan Dewi, ibu dari Pak Harun yang kini berusia 95 tahun, tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit karena gagal jantung. Kondisinya begitu lemah hingga dokter meminta keluarga untuk bersiap secara mental. Biaya perawatan meningkat setiap hari, mulai dari obat-obatan, pemeriksaan medis, hingga kamar perawatan intensif. Rizal menatap tagihan rumah sakit dengan hati gelisah. Andai saja uang ayah bisa dicairkan, semuanya akan jauh lebih mudah. Namun, buku tabungan senilai 800 juta rupiah itu tetap terkunci di bank, terhalang oleh aturan hukum yang tak bisa mereka lewati. Dewi menangis, terseduh-seduh di lorong rumah sakit. Ayah meninggalkan uang untuk kita, tapi saat benar-benar butuh, kita tak bisa menggunakannya. Ayah, kenapa ayah tidak bilang apa-apa pada kami? Rizal hanya terdiam, menggenggam erat tangan adiknya, meskipun hatinya pun kacau. Mereka meminjam uang ke sana-sini untuk merawat nenek buyut, tapi jumlahnya hanya seperti setetes air di lautan. Setelah hampir 6 bulan, proses penetapan warisan akhirnya selesai. Bank pun mencairkan dana sebesar 800 juta rupiah. Namun, kebahagiaan itu terasa tak utuh. Biaya administrasi, pengacara, dan perjalanan telah menghabiskan sebagian besar dana. Nenek buyut, untungnya, berhasil melewati masa kritis, meski kesehatannya jauh menurun. Rizal dan Dewi menggunakan sisa uang yang ada untuk melunasi utang dan merawat sang nenek. Namun, di hati keduanya tersimpan kegelisahan yang sulit diabaikan. Suatu malam, Rizal duduk di kursi rotan tua milik ayahnya, memegang buku tabungan yang kini sudah tak bernilai. Ia menatap rumpun bambu yang bergoyang ditiup angin, lalu bergumam, ayah menghabiskan seluruh hidupnya dengan berhemat, berpikir bahwa menyimpan uang di bank adalah yang paling aman. Tapi beliau tak pernah menyangka saat uang itu benar-benar dibutuhkan, tak seorang pun bisa menyentuhnya. Aman malah jadi tak berguna. Saudara-saudari yang terhormat, ketika memasuki usia senja, setiap orang tentu menginginkan memiliki tabungan agar bisa menjalani masa tua dengan tenang sebagai cadangan saat sakit atau menghadapi keadaan darurat. Menyimpan uang di bank menjadi pilihan umum karena dianggap aman dan bunganya stabil. Namun, hal yang sering tidak dipikirkan oleh banyak lansia adalah kerumitan prosedur hukum jika tiba-tiba meninggal dunia. Saat itu, dana yang seharusnya bisa digunakan di saat genting justru dibekukan dan tidak bisa langsung dicairkan karena ketiadaan surat kuasa, dokumen waris, atau prosedur administrasi yang memakan waktu. Hal ini tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan bagi anak cucu, tetapi juga membuat jerih payah yang telah dikumpulkan seumur hidup oleh para orang tua menjadi sia-sia pada saat yang paling dibutuhkan. Kedua, saat butuh mendesak, sulit dicairkan. Ibu Tami, 75 tahun, sejak kecil sudah terbiasa hidup hemat dan menyisihkan setiap rupiah yang dimilikinya. Setiap uang yang ia peroleh
dari berdagang kecil di pasar selalu disimpan dengan hati-hati, tanpa pernah berani membelanjakannya secara boros. Bagi beliau, uang bukan hanya alat untuk hidup, tapi juga menjadi sandaran di hari tua saat kesehatan mulai melemah. Setelah puluhan tahun menabung, ia berhasil mengumpulkan sejumlah besar uang, 1 miliar rupiah. Itu adalah jumlah yang sangat dibanggakan, dianggap sebagai hasil jerih payah sepanjang hidupnya. Ia memutuskan untuk menyimpan seluruh uang tersebut di bank dengan jangka waktu 3 tahun karena pegawai bank menyarankan bahwa bunga deposito jangka panjang jauh lebih tinggi dibandingkan jangka pendek. Simpan saja dalam jangka panjang, Bu. Bunganya bisa sampai 7% per tahun. Bisa dipakai nanti kalau sewaktu-waktu butuh. Suara pegawai bank terdengar begitu meyakinkan. Ibu Tami yang tidak terlalu paham soal ketentuan keuangan mengangguk setuju tanpa membaca kontrak secara teliti. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Uang ini untuk disimpan, kalau sakit nanti bisa dipakai. Anak cucu di rumah sudah berkali-kali menyarankan agar Ibu Tami menggunakan sebagian uangnya untuk memperbaiki kualitas hidup, membeli televisi baru, merenovasi rumah yang sudah tua, atau bahkan pergi berlibur agar lebih segar pikiran. Namun, Ibu Tami menolak semua usulan itu. Kalian tak usah khawatir, uang ini Ibu simpan untuk keadaan darurat. Hidup sampai usia segini, Ibu tahu mana yang penting, katanya dengan nada tegas. Anak bungsunya, Rizal, meskipun sangat menyayangi ibunya, hanya bisa pasrah dan tak berani memaksa. Ibu Tami tetap menjalani hidup sederhana di rumah kecil di pinggiran kota. Setiap hari menyapu halaman, merawat pot-pot tanaman, dan sesekali ke pasar untuk mengobrol dengan teman-teman lamanya. Hidupnya berjalan tenang, namun penuh makna dalam kebiasaan berhemat yang sudah mendarah daging. Suatu pagi di awal musim dingin, saat sedang duduk membersihkan sayuran di halaman, Ibu Tami tiba-tiba merasa pusing. Ia berusaha berpegangan pada kursi, tetapi tak sempat, tubuhnya langsung roboh ke tanah. Tetangga yang melihat segera memanggil anak lelakinya. Rizal dalam kepanikan segera membawa ibunya ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memberikan kabar yang mengguncang. Ibu Tami mengalami stroke disertai masalah serius pada jantung. Beliau harus segera menjalani operasi jantung jika tidak bisa membahayakan nyawanya, kata dokter dengan wajah serius. Biaya operasinya sekitar 300 juta rupiah dan harus dilakukan dalam 48 jam ke depan untuk memberikan peluang hidup yang terbaik. Keluarga Ibu Tami dilanda kepanikan. Rizal berusaha menenangkan istri dan saudara-saudaranya. Jangan khawatir, ibu punya tabungan 1 miliar rupiah di bank, cukup untuk membayar biaya rumah sakit. Mereka segera pergi ke bank, membawa buku tabungan milik Ibu Tami. Namun, di loket pelayanan, mereka menerima kabar yang terasa seperti siraman air dingin. Petugas bank, setelah memeriksa data, menyampaikan, tabungan ini berjangka 3 tahun dan belum jatuh tempo. Jika dicairkan sekarang, ibu akan kehilangan seluruh bunga deposito dan hanya mendapatkan bunga non-deposito sebesar 0,1% per tahun. Rizal tertegun. 1 miliar rupiah yang sudah disimpan hampir 2 tahun dengan bunga 7%, kini jika ditarik lebih awal akan kehilangan hampir seluruh bunga ratusan juta rupiah. Namun, itu belum menjadi hambatan terbesar. Petugas bank melanjutkan penjelasan. Karena Ibu Tami sedang dalam kondisi koma dan tidak bisa menandatangani formulir penarikan secara langsung, maka keluarga perlu menyertakan surat kuasa resmi yang sebelumnya telah ditandatangani oleh beliau atau surat keterangan keadaan darurat dari rumah sakit disertai dokumen yang membuktikan hubungan keluarga. Rizal nyaris putus asa. Ibu Tami sedang terbaring di ruang ICU.
bagaimana mungkin bisa menandatangani surat kuasa? Sementara surat keterangan dari rumah sakit, meskipun bisa diurus, tetap membutuhkan waktu. Petugas bank menambahkan, setelah semua dokumen lengkap, bank membutuhkan waktu 3 hari kerja untuk memprosesnya. 3 hari, sebuah waktu yang terasa terlalu lama ketika nyawa Ibu Tami sedang dipertaruhkan dari jam ke jam. Seluruh keluarga terombang-ambing dalam badai kesulitan. Rizal berlarian ke sana-sini, menghubungi rumah sakit untuk meminta surat keterangan keadaan darurat, tetapi prosedur administratif yang berbelit-belit membuat segalanya tertunda. Sementara itu, waktu terus berjalan. Ia menelepon teman-teman dan kerabat untuk meminjam uang, namun tidak semua orang bersedia meminjamkan jumlah sebesar 300 juta rupiah. Kakak perempuannya, Lina, terpaksa menggadaikan sepeda motor, harta paling berharga keluarga mereka, untuk meminjam uang secara cepat dari tempat pegadaian dengan bunga yang sangat tinggi. Setelah 2 hari berjuang, keluarga akhirnya berhasil mengumpulkan cukup dana untuk membayar biaya operasi. Operasi pun dilakukan, namun dokter menggelengkan kepala. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi waktu emas sudah terlewat. Kondisi beliau terlalu parah. Ibu Tami meninggal pada suatu sore saat hujan rintik-rintik turun, meninggalkan luka yang tak terobati di hati anak cucunya. Uang 1 miliar rupiah, kebanggaan sepanjang hidupnya, akhirnya berhasil dicairkan dari bank setelah semua prosedur diselesaikan. Namun semuanya sudah terlambat. Rizal duduk di samping altar ibunya. Matanya sembab, bergumam, andai saja ibu menyimpan dalam jangka pendek atau menyisakan sebagian dalam bentuk yang lebih fleksibel. Andai saja. Pemakaman Ibu Tami berlangsung dalam suasana duka. Para tetangga dan teman-teman lama datang melayat. Semuanya merasa kehilangan dan menyesali nasib yang menimpa beliau. Ibu Tami hidup hemat seumur hidup, tapi pada akhirnya uang itu tak bisa berbuat apa-apa, ujar salah satu tetangga dengan nada penuh sesal. Setelah kepergian ibunya, Rizal memutuskan untuk mengubah cara mengelola keuangan keluarganya. Ia membagi dana warisan dari ibunya ke dalam beberapa bagian. Sebagian disimpan dalam deposito jangka pendek, sebagian lagi disimpan di rekening tabungan agar bisa diambil dengan mudah saat dibutuhkan. Ia juga mulai mempelajari lebih dalam tentang ketentuan perbankan, suku bunga, dan risiko-risiko dari menyimpan uang dalam jangka panjang. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan ibu, katanya kepada istrinya pada suatu malam saat mereka berdua duduk bersama meninjau dokumen-dokumen keuangan. Uang itu seharusnya digunakan untuk menunjang kehidupan, bukan digantung entah di mana tanpa bisa dijangkau. Saudara-saudari sekalian, di usia lanjut, kesehatan selalu menyimpan risiko yang tak terduga. Dan saat kita sangat membutuhkan uang untuk pengobatan atau keadaan darurat, justru seringkali uang itu terdiam tak bisa disentuh di dalam bank. Menabung di bank memang merupakan cara yang aman, tetapi jika tidak disertai dengan fleksibilitas dan perencanaan untuk penarikan jangka pendek, maka uang itu bisa berubah menjadi penghalang. Sebab dalam momen antara hidup dan mati, yang dibutuhkan bukan hanya memiliki uang, tetapi bisa mengaksesnya tepat pada waktunya. Jangan sampai uang menjadi sesuatu yang disimpan selamanya. Sementara hidup tidak pernah memberi kita waktu untuk menunggu. Ketiga, rentan disalahgunakan. Di bawah sinar matahari keemasan di pedesaan Bali, Pak Wayan, seorang petani tua berusia lebih dari 60 tahun, menjalani hidup sederhana di antara hamparan sawah hijau yang subur. Rambutnya hampir seluruhnya memutih,
tangan-tangannya kasar dan kapalan akibat bertahun-tahun menggenggam cangkul dan menggarap tanah. Tubuhnya kurus tapi kuat dan ia selalu menyapa siapapun dengan senyum ramah. Kehidupan Pak Wayan dan istrinya, Bu Made yang rajin bekerja, berputar di sekitar musim tanam dan hari-hari upacara di pura desa. Mereka tak pernah bermimpi yang muluk-muluk, hanya berharap cukup uang untuk memperbaiki rumah kayu yang sudah mulai rusak dan mempersiapkan masa depan putri, anak bungsu mereka yang sebentar lagi akan menikah di kota. Beberapa tahun yang lalu, Pak Wayan menjual sebidang tanah warisan dengan harga yang cukup tinggi dan berhasil menabung sejumlah uang yang lumayan besar di rekening bank. Bagi beliau, itu adalah harta yang sangat berharga, hasil dari keringat, air mata, dan harapan untuk hari tua. Namun, Pak Wayan tidak fasih membaca, juga tidak paham soal teknologi atau prosedur perbankan yang rumit. Setiap kali ingin menarik uang, ia sering meminta bantuan dari kenalan atau pegawai bank. Bu Madi, meskipun lebih berhati-hati dari suaminya, juga tidak jauh lebih mengerti. Keduanya selalu menaruh kepercayaan pada kebaikan hati orang-orang di sekitar, sebagaimana cara mereka menjalani hidup selama ini di desa kecil itu. Suatu sore, saat Pak Wayan sedang duduk di bawah naungan pohon, beringin di depan rumah sambil menyeruput secangkir teh hangat, muncul seorang pria muda berpakaian rapi. Dia adalah Pak Karto, sosok yang belakangan ini cukup dikenal di desa. Ia selalu ramah menyapa dan membantu siapa saja, dari memperbaiki sepeda anak-anak hingga membantu para lansia mengangkat barang. Dengan senyum bersahabat dan suara yang lembut, Pak Karto dengan cepat mendapatkan simpati dari seluruh warga desa. Hari itu, ia menghampiri Pak Wayan, menanyakan kabar, kesehatan, dan hasil panen. Lalu dengan lihai mengarahkan obrolan ke topik tentang rencana Pak Wayan untuk menarik uang demi memperbaiki rumahnya. Kudengar Bapak ingin merenovasi rumah, ya? Uangnya cukup besar, pasti capek kalau Bapak harus ke bank sendiri. Sekarang prosedurnya rumit, antrian panjang, dan cukup berisiko juga. Kalau Bapak tidak terbiasa, nanti malah salah urus, repot jadinya. Saya sering ke bank, biar saya bantu saja supaya lebih mudah, kata Pak Karto dengan nada penuh semangat. Pak Wayan, yang memang terbiasa mempercayai orang lain, merasa seperti baru saja melepaskan beban berat. Ia mengangguk dan tersenyum ramah. Wah, bagus sekali kalau begitu Karto. Kalau kamu bisa bantu, saya sangat berterima kasih. Bu Made, meskipun sempat ragu, ikut mengangguk karena suaminya sudah setuju. Mereka tak tahu bahwa di balik senyum ramah, Pak Karto tersembunyi sebuah rencana licik yang telah dipersiapkan dengan matang. Keesokan harinya, Pak Karto membawa Pak Wayan ke bank di pusat kota. Bangunan itu besar dan modern, dengan pintu kaca transparan, udara dari pendingin ruangan yang terasa sejuk menusuk, serta para pegawai yang berpakaian rapi dan berbicara cepat menggunakan istilah-istilah yang sama sekali tak dimengerti oleh Pak Wayan. Sejak melangkah masuk, ia sudah merasa asing. Suara-suara yang bercampur, panggilan dari pengeras suara, deru mesin cetak, ketikan di papan tombol komputer, serta antrean panjang orang-orang membuat Pak Wayan seolah-olah terseret ke dalam dunia yang tak dikenalnya. Bau kertas baru, tinta cetak, dan aroma parfum lembut dari para pegawai membuat kepalanya pening dan sedikit berputar. Pak Karto justru sebaliknya. Ia melangkah dengan penuh percaya diri. Wajahnya tenang, seolah-olah sudah sangat akrab dengan tempat itu. Biar saya urus semuanya, Bapak nggak usah khawatir, katanya tegas, seakan ingin menenangkan. Ia mengambil nomor antrian, lalu mengajak Pak Wayan duduk di deretan kursi tunggu. Sambil menunggu giliran, ia mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah disiapkan dari saku.
Setiap lembar dicetak rapi dengan tanda merah di bagian-bagian yang harus ditandatangani atau dibubuhi cap jari. Pak Karto tampak sangat lihai. Ia mengisi formulir-formulir itu satu persatu untuk Pak Wayan. "Bapak tinggal tanda tangan di sini atau cap jari juga boleh. Saya urus semuanya untuk Bapak. Tenang saja," katanya sambil menunjuk kolom-kolom yang sudah diberi tanda. Pak Wayan, dengan penglihatan yang mulai kabur dan tidak mahir baca tulis, hanya bisa percaya dan menempelkan jari di tempat yang ditunjukkan oleh Pak Karto. Melihat Pak Karto begitu sigap membantu, ia merasa semakin tenang. "Untung ada kamu, kalau nggak Bapak nggak tahu harus gimana," katanya sambil tersenyum. Tangannya gemetar saat menempelkan cap jari di tempat yang ditunjuk. Pak Karto mengangguk, senyum tipis terulas di bibirnya. Namun, sorot matanya memancarkan kelicikan yang tersembunyi. Pak Wayan sama sekali tidak menyadari bahwa di antara tumpukan dokumen itu, selain formulir penarikan resmi, Pak Karto dengan licik telah menyelipkan sebuah surat kuasa. Isi surat itu memberi wewenang penuh kepadanya untuk menggunakan dan melakukan transaksi atas rekening bank atas nama Pak Wayan. Surat kuasa tersebut sengaja diselipkan rapi di antara dua lembar formulir cetakan, hanya menyisakan bagian bawah untuk dibubuhi cap jari. Kalimat kuasa penuh ditulis dengan huruf kecil yang sulit dibaca dan sepenuhnya berada di luar jangkauan pemahaman seseorang seusia Pak Wayan. Semua berjalan lancar, setidaknya di mata Pak Wayan. Pak Karto mengantarnya pulang dan menyerahkan langsung sebuah amplop berisi uang dengan jumlah persis seperti yang diminta untuk merenovasi rumah. Pak Wayan sangat senang, berterima kasih berulang kali, bahkan mengajak Pak Karto tinggal makan siang bersama. Tapi ia menolak dengan halus, berdalih ada urusan lain, lalu pergi dengan senyum misterius di wajahnya. Waktu berlalu, musim hujan datang dan rumah kayu milik Pak Wayan mulai direnovasi. Papan-papan baru, atap genteng baru, perlahan menggantikan tampilan usang sebelumnya. Pak Wayan dan Bu Made hidup dalam kebahagiaan sederhana, merasa bahwa segalanya telah berjalan sesuai harapan. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu hari, Putri pulang ke rumah untuk mempersiapkan pernikahannya, dan keluarga menyadari bahwa tabungan mereka tidak lagi mencukupi. Bu Made dengan firasat yang tidak enak mendesak Pak Wayan untuk pergi ke bank dan memeriksa rekeningnya. Di loket layanan, petugas bank memberikan salinan mutasi rekening yang membuat pasangan lansia itu terkejut dan terpukul. Saldo hampir habis. Puluhan juta rupiah telah raib hanya dalam beberapa transaksi besar, tanpa sepengetahuan Pak Wayan sama sekali. "Tidak mungkin, saya hanya pernah tarik uang sekali untuk renovasi rumah," ujar Pak Wayan dengan suara gemetar, penuh kebingungan. Petugas bank dengan ekspresi prihatin menjelaskan bahwa semua transaksi telah dilakukan secara sah, lengkap dengan tanda tangan dan cap jari milik Pak Wayan sendiri. Pak Wayan mencoba mengingat kembali semua kejadian dan seolah kilatan petir menyambar pikirannya. Bayangan Pak Karto dengan senyum ramah muncul jelas di benaknya. Saat itu, ia sadar bahwa dirinya telah tertipu. Seluruh keluarga tenggelam dalam kesedihan. Bu Made menyalahkan suaminya karena terlalu mudah percaya. Tapi pada akhirnya hanya bisa memeluknya sambil menangis. Putri, meskipun masih muda, berusaha menenangkan kedua orang tuanya, tapi ia sendiri tak tahu harus berbuat apa. Pak Wayan hampir jatuh dalam keputusasaan. Ia duduk termenung di beranda rumah, tatapan kosong, menyalahkan diri sendiri karena telah membiarkan kepercayaan buta menghancurkan masa depan keluarganya. Kesehatannya pun semakin menurun, nyeri di dada mulai sering kambuh, membuat semua orang di rumah semakin khawatir.
Putri memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke polisi dengan harapan bisa mendapatkan keadilan. Namun, segalanya tidak semudah yang dibayangkan. Pak Karto, layaknya bayangan yang licin, telah menghilang dari desa tak lama setelah kejadian itu. Semua dokumen di bank dinyatakan sah, lengkap dengan cap jari Pak Wayan, sehingga membuktikan adanya penipuan hampir mustahil. Pihak kepolisian, meskipun berusaha menyelidiki, tetap tidak menemukan petunjuk yang berarti. Pak Karto, dengan kelicikan dan perhitungan yang matang, telah menghapus jejaknya dengan sempurna. Keluarga Pak Wayan jatuh ke dalam kesulitan. Uang untuk merenovasi rumah hampir habis dan pernikahan Putri pun berubah menjadi beban berat. Bu Made terpaksa bekerja tambahan di pasar, sementara Pak Wayan, meskipun kesehatannya memburuk, tetap memaksakan diri turun ke sawah demi mendapatkan sedikit penghasilan. Namun, luka batin jauh lebih dalam. Senyum ramah yang dulu selalu menghiasi wajah Pak Wayan kini tak pernah lagi terlihat. Ia menjadi pendiam, tertutup, dan terus hidup dalam bayang-bayang penyesalan atas kesalahan yang telah ia perbuat. Hadirin yang terhormat, di usia lanjut, kekuatan fisik menurun dan daya ingat tak lagi secerah dulu. Sehingga dalam urusan keuangan, para lansia kerap harus mengandalkan bantuan anak cucu atau orang lain. Justru disinilah muncul celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan kepercayaan atau bahkan menguras harta tanpa sepengetahuan mereka. Ketika seluruh tabungan hidup disimpan di bank tanpa perencanaan matang atau tanpa adanya pendamping terpercaya, risiko kehilangan semua jerih payah selama puluhan tahun sangat mungkin terjadi. Uang di masa tua memang perlu ditempatkan di tempat yang aman. Namun, yang lebih penting lagi, harus tetap berada dalam kendali pribadi, bukan diserahkan sepenuhnya kepada orang lain hingga hidup dalam ketergantungan dan kekhawatiran. Di usia senja, menyimpan seluruh uang di bank tanpa memiliki kendali langsung adalah keputusan yang mengandung banyak risiko. Ketika kesehatan dan kejernihan pikiran sudah tak sekuat dulu dan seluruh tabungan hidup hanya berada dalam rekening bank, namun penggunaannya tergantung pada orang lain. Itu sama saja dengan menyerahkan satu-satunya sandaran hidup ke tangan pihak luar. Saat itu, meskipun saldo rekening besar, lansia tetap bisa hidup dalam kecemasan, ketidakpastian, bahkan mudah terpengaruh tanpa menyadarinya. Tabungan seumur hidup bukanlah untuk dibiarkan diam sebagai angka, melainkan harus menjadi alat untuk menjalani hidup dengan tenang, mandiri, dan ringan hati. Satu keputusan keliru bisa mengubah sandaran menjadi beban dan menjadikan harta milik sendiri seolah tak terjangkau. Oleh karena itu, jangan terlalu percaya pada anggapan keamanan mutlak dari bank jika kita sendiri tidak memegang kendali atas uang tersebut pada waktu dan cara yang tepat.